tentunya ada pertanyaan yang sudah pernah kita tanyakan dan sudah pernah kita dengar jawabannya. Apa hukum mengqadha salat? Itu yang paling banyak orang tanya. Karena ada sedikit bahasa-bahasa fatwa dari sebahagian kelompok yang mengatakan enggak wajib qadha salat. Jadi kalau taubat ya taubat saja, enggak perlu qadha salat. Nah, jadi kembali kita ulang bahawa menurut jumhur ulama, Bapak Ibu, 4 mazhab sepakat qadha salat itu wajib. Qadha salat itu wajib. Dengan beberapa dalil. Di antaranya dalil ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari medan perang lalu dia tertidur. Ketika sudah lelah dia mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, dia mengatakan kepada sahabat, siapa yang mau berjaga agar kita bisa salat subuh? Bilal mengajukan diri, biar aku saja ya Rasulullah yang menjaga. Ketika Rasulullah membiarkan Bilal untuk berjaga-jaga, artinya Bilal enggak tidur ada orang untuk membangunkan salat subuh. Ternyata Bilal menyandarkan diri di badan unta, dia pun ikut tertidur. Akhirnya mereka dibangunkan bukan oleh Bilal tapi oleh matahari. Nah, kemudian apa yang Rasulullah lakukan? Semua bangun. Kita qadha salat, kata Rasulullah. Itu kondisi pertama. Kemudian dalam perang saya lupa nama perangnya apa, perang Khandaq entah, itu Rasulullah pernah tidak sempat salat dari duhur, asar, maghrib, enggak sempat salat. Jadi pasukan enggak mau mundur, pasukan musuh enggak mau mundur, menyerang terus-terusan, enggak sempat salat. Nah, ketika habis salat Isya, itu sudah berhenti, itu malam sudah berhenti. Seandainya ada lampu pasti lanjut. Cuma enggak ada lampu lagi, enggak nampak lagi. Tidak nampak kawan, tidak nampak lawan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Setelah Rasulullah salat Isya, beliau mengqadha langsung. Setelah salat Isya langsung diqadha 3 waktu, yaitu duhur, asar dan maghrib. Nah, kemudian Rasulullah juga berkata, apabila seseorang lupa atau terlambat bangun, maka segeralah salat, falyusalliha iza zakaraha, segera salat ketika dia sudah teringat atau dia terbangun. Jadi jam berapapun kita bangun subuh, itu enggak ada alasan tinggalkan salat subuh walaupun sudah lewat waktunya. Jadi yang disebut dengan qadha adalah salat yang berada di luar waktunya, itu qadha. Nah, dalil-dalil ini diambil oleh para imam mazhab, 4 mazhab mengatakan apa? Yang tidak sengaja saja diqadha oleh Rasulullah. Itu cara mengambil ijtihadnya. Yang tidak sengaja itu diqadha oleh Rasulullah. Apalagi yang meninggalkannya dengan sengaja. Yang tidak sengaja diqadha, apalagi yang tidak, lebih wajib untuk diqadha. Begitu cara berijtihadnya 4 mazhab. Nah, cuma bedanya apa Bapak Ibu? Yang meninggalkan solat dengan sengaja, dulu waktu SMP udah balik enggak sengaja enggak solat. SMA enggak solat. Ada yang masa kuliah enggak solat. Bedanya orang yang meninggalkan dengan sengaja dan tidak sengaja, yang sengaja berdosa. Yang tidak sengaja tidak berdosa karena dia mendapat uzur dari Allah. Jadi orang yang meninggalkan dulu sengaja itu wajib qadha sekarang dalam pandangan 4 mazhab, wajib qadha. Cara qadhanya bisa dilakukan habis salat subuh sekali lagi dengan niat qadhaan, mengambil tahun-tahun yang dia yakini, atau bisa lakukan seperti Rasulullah lakukan dalam habis salat Isya pukul sehari, habis subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya untuk sehari kalau sanggup, dan itu dilakukan hanya seyakinnya. Jangan lakukan seumur hidup, tapi seyakinnya. Ingat-ingat kapan kita mulai terkena sabu-sabu pertama. Contoh, kapan kita mulai dibohongi oleh pacar pertama yang membawa dia zuhur sampai asar, lewat maghrib, isya. Sampai damang lelah waduk, damang. Ingat kembali kejahatan itu, qadha. Cuma orang yang meninggalkannya dengan sengaja, walaupun dia mengqadha, qadha itu tidak bisa menghapus dosanya. Itu yang perlu diketahui. Karena orang selama ini mikir keaman, sudah qadha.
Tidak, qadha itu tidak bisa menghapus dosa yang telah kita lakukan, yaitu meninggalkan perintah Allah. Enggak bisa. Jadi untuk apa juga qadha? Qadha itu untuk menunaikan kewajiban. Lalu dosa itu tetap menempel. Jadi bagaimana caranya? Taubatan nasuha. Artinya berjanji ke Allah bahawa ke depan dia tidak akan pernah tinggalkan salat. Karena ada tipe orang yang dulu dia qadha, tapi yang depan tinggal terus. Ni aku qadha. Ya okey, tinggal aja. Jadi orang salah mikir. Orang salah berfikir, pikirannya asal sudah qadha dipikir sudah taubat. Qadha itu bahagian proses menuju taubat. Tapi perlu taubat. Syarat taubat tidak mengulangi sama sekali perbuatan jahat masa lalu, iaitu meninggalkan salat. Makanya ibu-ibu kalau ada acara walimah lalu kemudian masih meninggalkan salat zuhur dengan alasan supaya bedak tidak luntur, dia tidak mau berwudu. Ya, kenapa? Alah, dia tanyakan gemaklum li Allah orangnya. Dia yang mencoba membuat Allah maklum. Tak ada di mana dia komunikasi dengan Allah bahawa Allah sudah maklum kepadanya. Tinggal salat zuhur, lintu baru, darah baru, demi menanggapi bahawa dia seakan-akan raja dan ratu di hari itu, dia tinggalkan salat, maka di saat itu walaupun dia sudah qadha selama ini, dia tetap dianggap orang yang belum bertaubat. Makanya perkahwinan yang didahului dengan kemaksiatan biasanya Allah hancurkan di tengah jalan. Hari walimah itu hari berkah, hari kita bersedekah. Sedekahnya bukan main-main. Enggak pernah kita sedekah kasih makan orang sampai 1,000 sampai 2,000 orang. Hari itu kita bersedekah. Itu pahala terbesar untuk memberi keberkahan pada anak kita, pada kita. Karena sedekah salah satunya adalah memancing keberkahan Allah. Itu pun kalau ikhlas. Tapi kalau menghitung-hitung amplop, itu enggak dapat keberkahan itu. Menanda-nandai amplop orang, itu enggak dapat. Jadi jangan berharap amplop dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba tinggalkan salat. Nah, kalau orang meninggalkan salat dalam keadaan tidak sengaja, enggak sengaja, terlambat bangun tidur, itu kalau posisinya betul-betul di malam hari dia sudah berjaga-jaga untuk salat subuh, terlambat juga, maka tidak berdosa. Silakan qadha kapanpun yang dia terbangun. Tapi kalau di malam hari sengaja dia nonton bola sampai menjelang pukul 4 lalu menguap dan dia tahu dia akan tinggal salat subuh, tetap dia dianggap sengaja meninggalkan salat subuh. Jadi jangan sampai gara-gara bola menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, ini saya ulang sedikit karena untuk meyakinkan bahawa qadha itu di sisi para jumhur ulama 4 mazhab itu mengatakan wajib. Terus siapa yang mengatakan tidak wajib? Tidak wajib qadha, asal sudah taubat, umur 40 tahun taubat. Ada yang sebahagian perempuan sudah pakai cadar, kemudian baju sudah berubah, dulu pakai celana seksi, sekarang sudah gamis, dulu pakai celana jin laki-laki, sekarang sudah pakai jubah, sudah taubat. 40 tahun dia taubat, sebelumnya enggak pernah salat. Siapa yang mengatakan tidak wajib qadha yang dulu? Itu hanya sekelompok kecil para ulama, yaitu dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, Daud Al-Zahiri, Hazm Al-Zahiri. Ini kelompok ini yang mengatakan tidak wajib qadha. Dengan dalil apa? Mereka mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Kata Rasulullah, orang yang sudah taubat seperti tidak ada dosa. Jadi mengambil ijtihadnya, kalau sudah taubat berarti seperti enggak ada dosa. Berarti tinggal yang dulu-dulu langsung dihapuskan oleh Allah. Nah, pendapat ini ditentang oleh 4 mazhab. Artinya tidak setujui oleh mazhab manapun untuk mengatakan tidak ada qadha. Tapi walaupun begitu kita wajib menghargai, ini ijtihad masalahnya. Cuma kalau kita disuruh pilih dan kalau saya ditanya secara pribadi, mana lebih utama? Mengambil pendapat tidak ada qadha atau mengambil pendapat yang diqadha? Lebih utama untuk mengqadha, Bapak Ibu melakukan Allah. Itu menenangkan hati sekaligus menunaikan kewajiban yang sudah bolong. Karena Allah menyebutkan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ketika aku menurunkan salat, sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah. Kita enak saja Allah sudah tentukan waktu dari semenjak balik, kita tinggalkan begitu saja. Lalu begitu taubat kita tidak ambil lagi. Lebih utama walaupun kita tidak
menyalahkan langsung pendapat yang tidak qada, itu ijtihad. Ijtihad itu tetap harus dihargai karena dia tidak menimbulkan dosa, tapi lebih utama untuk mengqada. Itu lebih utama.